Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melviana Hoirunisa dari program studi Terus Bahasa Indonesia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya mengenai MCE atau Microsoft Certificate Education. Nah, di mana MCE ini adalah sertifikat internasional yang dinaungi langsung oleh Microsoft. Nah, di mana tujuannya itu adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya di kelas. Nah, selain itu, MCE ini bertujuan juga untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa agar mereka itu siap di masa depan di era digitalisasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi dan skill komunikasi dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini tuh ada dalam kolaborasi ini tuh ada 5 level tingkatan, yaitu ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Nah, di sini tuh masing-masing memiliki kriteria dan cirinya tersendiri gitu. Nah, oke, masuk kepada penjelasannya. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis unsur intrinsik yang ada di cerpen. Nah, kemudian masuk kepada level 1. Nah, di level 1 ini, jadi yang seharusnya ada kerjasama atau kolaborasi, tetapi ini tidak gitu loh. Jadi tugas yang tadinya harus diselesaikan secara berkelompok, tapi malah diselesaikan secara individu, sehingga dalam level 1 ini tidak ada diskusi atau kerjasama apapun. Nah, kemudian masuk kepada level 2. Nah, di level 2 ini kerjasamanya sudah ada, tapi tidak ada tanggung jawab bersama gitu loh. Contohnya misalnya kayak siswa A misalnya dalam mengerjakan unsur intrinsik secara berkelompok, siswa A mengerjakan tokoh, siswa B mengerjakan tema, siswa C mengerjakan alur misalnya. Nah, tapi di situ tuh mereka itu tidak saling peduli dengan tugas kawan yang lain gitu loh. Jadi ya udah, yang penting tugas saya selesai gitu. Kayak misalnya dia kebagiannya alur, ya udah yang penting alur ini selesai gitu. Dan di situ tuh tidak ada tanggung jawab bersama, tidak ada hasil diskusi atau hasil produk bersama. Kan kalau seharusnya kan setelah mereka itu menganalisis langsung disatuin gitu dalam satu kertas, kemudian di situ bener nggak ya, kayak bener gak ya, jadi saling mengontrol hasil pekerjaan temannya kan seharusnya. Tapi di sini tuh kayak apa ya, tanggung jawabnya itu masih nggak ada kayak gitu. Jadi kalau dia udah selesai dengan tugasnya, ya berarti udah gitu, dia menganggap itu selesai kayak gitu. Nah, selanjutnya di level 3 ini, jadi misalnya guru memberikan tugas kepada siswa secara berkelompok untuk membuat cerpen. Nah, di situ tuh oke lah, kayak apa ya, tanggung jawabnya sudah ada, kerjasamanya sudah ada, tapi keputusan penting itu tuh dipegang oleh satu orang yang paling dominan. Kayak misalnya dalam membuat cerpen, kayak si konfliknya harus bagaimana, tokohnya harus bagaimana, alurnya harus bagaimana, itu tuh ditentukan oleh satu orang gitu. Dan yang lainnya ya ikut mengerjakan kayak gitu, tapi keputusan pentingnya dipegang oleh satu orang yang dianggap paling dominan. Nah, kemudian kita masuk ke level keempat. Nah, di level keempat ini jadi kerjasamanya sudah ada, tanggung jawabnya sudah ada, keputusannya juga sudah diputuskan secara bersama, tapi di sini tuh tidak saling menyatukan. Kayak misalnya oke lah, kayak tokohnya bakal ada gini gini gini, alurnya bakal kayak gini gini, terus apa, konfliknya bakal kayak gini. Oke, itu keputusan secara bersama gitu. Tapi setelah berdiskusi panjang, nah mereka itu kembali mengerjakan secara individu gitu loh. Kayak misalnya nih, si A kebagian orientasi, si B kebagian konflikasi, si C kebagian resolusi, si D kebagian koda misalnya. Nah, setelah diskusi panjang, mereka itu ya sudah mengerjakan sendiri-sendiri, tidak saling menunggu, tidak saling mengontrol. Jadi kayak seharusnya kan misalkan nunggu si A dulu nih beres orientasi, nah biar nyambung baru lanjut ke si B, biar si B tuh tahu gimana sih si A tuh, biar saya nyambung gitu loh. Nah, tapi di situ tuh tidak ada, kayak udah mengerjakan sendiri
sendiri-sendiri gitu loh. Nah, sedangkan di level kelima ini, nah ini tuh bener-bener kolaborasi gitu loh, bener-bener yang dinamakan kolaborasi. Kerjasamanya udah ada, tanggung jawabnya udah ada, keputusan bersamanya juga udah, kemudian saling menyatukan juga. Nah, jadi di level 5 ini tuh mereka itu saling mengontrol gitu loh. Jadi tidak setelah diskusi tidak mengerjakan sendiri-sendiri, tapi mereka itu kayak saling mengontrol satu sama lain. Wah, ini hasil si A misalnya, orientasinya nyambung gak ya ke si B misalnya, terus ini nyambung gak ya ke si C gitu, sampai mereka itu mendapatkan hasil cerpen yang benar-benar matang, yang benar-benar terarah, yang benar-benar jelas gitu loh. Karena kan yang namanya berkolaborasi kan berarti mengkolaborasikan apa ya, ide-ide dari setiap orang yang berbeda gitu ya. Karena kan setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, imajinasi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ide yang berbeda. Nah, sulit kan menyatukan semuanya. Nah, sehingga perlu apa? Perlu kontrol satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke skill komunikasi. Nah, skill komunikasi juga memiliki 5 level, yaitu level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi misalnya guru itu memberikan tugas kepada siswa untuk mempresentasikan sekreatif mungkin gitu, sekreatif mungkin lewat video presentasi yang diunggah ke YouTube misalnya. Nah, di level 1 ini siswa itu hanya apa ya, menampilkan teks tanpa menampilkan gambar-gambar atau fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi di sini siswa tuh hanya membaca teks saja, dan tampilan PowerPoint-nya misalkan itu tuh hanya teksnya saja gitu loh. Teksnya saja, dia pun baca gitu, tidak mengaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kemudian di level kedua, di sini siswa itu memberikan teksnya dan juga memberikan gambar atau visualnya gitu loh. Tapi gambarnya ini tuh belum benar-benar memperkuat apa yang dia sampaikan. Misalnya, siswa itu menyampaikan mengenai sampah plastik. Nah, bahwa sampah plastik itu sangat mencemari lingkungan dan berbahaya jika ada hewan laut yang memakannya misalnya. Nah, tapi di situ siswa tuh hanya memberikan teks dan gambar, gambarnya itu hanya sampah yang berserakan doang gitu loh. Nah, jadi tidak ada fenomena yang memperkuat gitu loh. Nah, kemudian di level 3-nya, siswa itu ada teksnya, ada gambarnya, dan gambarnya ini bisa memperkuat apa yang ada di dalam teksnya gitu loh. Kan tadi itu mengenai sampah plastik yang jika dimakan hewan laut maka akan menyebabkan dia mati gitu ya. Nah, di sini tuh siswa memberikan gambar gitu. Misalnya gambarnya itu penyu yang tersangkut gitu oleh sampah-sampah yang ada di laut. Nah, berarti kan artinya dia itu paham tentang konteks yang dia bicarakan, konteks yang ada dalam teks yang dia tulis gitu dalam PowerPoint-nya. Nah, kemudian di level keempat, nah di sini tuh teksnya itu ada, visualnya atau gambarnya kuat, dan di sini tuh misalnya dia si layoutnya juga diperhatikan, ukuran teksnya diperhatikan. Misalnya ukuran teks yang besarnya stop membuang sampah di laut gitu, atau stop membuang sampah plastik di laut, tulisannya besar gitu. Kemudian tulisan yang kecilnya misalnya 90% sampah di laut itu adalah sampah plastik yang sulit terurai. Nah, itu tulisan kecilnya misal. Nah, kemudian di situ juga kayak apa ya? Kayak gambar-gambar visualnya itu udah pasti kuat. Kemudian di situ layoutnya diperhatikan. Pokoknya segala diperhatikan gitu. Nah, tapi di level 5 ini benar-benar diperhatikan komponen-komponen yang komponen-komponen kecilnya juga diperhatikan gitu. Nah, di level 5 ini sudah masuk kepada konten multimodal. Nah, multimodal itu apa sih? Jadi ini tuh multimodal itu kayak misalnya animasinya ada, gambarnya ada, teksnya jelas, kemudian musiknya sesuai gitu. Jadi komponen-komponen yang banyak gitu loh multimodal tuh. Jadi untuk memperkuat
apa yang kita bicarakan gitu, memperkuat argumentasi kita, apa yang kita bicarakan. Nah, itu tuh disebutnya multimodal. Nah, jadi dalam level 5 ini semuanya itu diperhatikan gitu loh. Udah jadi konten multimodal. Jadi kayak mulai animasinya diperhatikan, teksnya diperhatikan, kemudian intonasi penjelasannya gitu diperhatikan, dan kemudian musiknya juga diperhatikan. Jadi semuanya itu balance. Nah, itu adalah seputar skill komunikasi dan kolaborasi. Nah, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.